Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Dian Aprilia dari Prodi Informatika kelas D, mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks, NPM 2008101051. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi matriks menggunakan program bahasa C. Yang pertama, include stdioh. stdioh berfungsi sebagai file header dalam program. Kemudian include stdlibh yang memiliki fungsi sama dengan stdioh. Kemudian integer main yang berfungsi sebagai fungsi utama dalam program. Untuk memulai suatu program, kita buka terlebih dahulu dengan kurung awal, dilanjutkan dengan pendeklarasian integer pilihan m, n, i, j, k, p, q. Jangan lupa untuk memberi tanda semikolon. Kemudian pendeklarasian integer X, matriks 1, matriks 2, penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan, dan jumlah sama dengan 0. Saya hendak memunculkan tulisan pilihan operator matriks, maka saya menggunakan fungsi printf, tanda petik pilihan operator matriks, /n. /n di sini berfungsi agar nanti saat penjalanan program terdapat jarak antar barisnya. Kemudian saya memakai tanda hubung untuk sebagai batas antara judul dengan keempat isi dari pilihan operator matriks ini. Isi-isi tersebut adalah 1. Penjumlahan matriks, 2. Pengurangan matriks, 3. Perkalian matriks, 4. Determinan matriks. Printf, silakan masukkan pilihan Anda, scanf, %i, dan pilihan. Guna dari ini adalah user bisa menginput sesuai keinginannya. Mereka hendak memilih pilihannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Kemudian saya menggunakan percabangan switch case. Switch, pilihan. Kurung kurawal, case pertama. Printf, masukkan jumlah baris matriks. Scanf, %i, dan m. Printf, masukkan jumlah kolom matriks. Scanf, %i, dan n. Fungsinya adalah agar user bisa menginput sesuai keinginannya. Mereka hendak memasukkan jumlah baris berapa atau jumlah kolom berapa. Kemudian kita masuk pada penginputan elemen-elemen dalam matriks. Printf, input elemen matriks pertama. Perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari m, i++. For j sama dengan 0, j kurang dari n, dan j++. Scanf, %i, dan matriks ij. Kemudian kita masuk pada input elemen matriks kedua yang memiliki hampir persamaan dengan input elemen matriks pertama. Yang membedakan hanya jika di input elemen matriks pertama kita menggunakan matriks 1 ij, jika di yang kedua ini kita menggunakan matriks 2 ij. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dari penjumlahan matriks tersebut adalah perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari m, i++, kurung kurawal for j sama dengan 0, j kurang dari n, j++. Selanjutnya rumus penjumlahan. Penjumlahan ij sama dengan matriks 1 ij ditambah matriks 2 ij. Kemudian printf, %i, pemanggilan fungsi penjumlahan ij. Kemudian printf/n, dan jangan lupa untuk memberi break agar sebagai fungsi pemberhentian dalam case pertama. Selanjutnya kita beralih ke case kedua. Sebenarnya case kedua ini memiliki banyak persamaan dengan case pertama. Yang membedakan hanya pada rumus pengurangan. Jika yang di pertama tadi kita menggunakan rumus penjumlahan ij sama dengan matriks 1 ij plus matriks 2 ij, di case kedua ini kita menggunakan rumus pengurangan ij sama dengan matriks 1 ij min matriks 2 ij. Kemudian printf, %i, pemanggilan fungsi pengurangan ij. Kemudian printf/n, dan pemberhentian break sebagai penandaan berhentinya case kedua. Selanjutnya kita beralih ke case ketiga. Case ketiga ini printf, masukkan jumlah baris matriks pertama. Scanf, %i, dan m. Printf, masukkan jumlah kolom matriks pertama. Printf, %i, dan n.
Kemudian printf, masukkan jumlah baris matriks kedua, scanf persen I dan P. Printf, masukkan jumlah kolom matriks kedua, scanf persen I dan Q. Kemudian saya menggunakan percabangan if-else. If n tidak sama dengan P, maka operator perkalian matriks tidak dapat dilanjutkan. Namun jika misal else artinya N sama dengan P, maka operasi perkalian dapat dilanjutkan dengan printf, input elemen matriks pertama, perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari M, I++, for J sama dengan 0, J kurang dari N, J++, scanf persen I dan matriks 1 IJ. Kemudian yang kedua, printf, input elemen matriks kedua, for I sama dengan 0, I kurang dari P, I++, for J sama dengan 0, J kurang dari Q, J++, scanf persen I dan matriks 2 IJ. Masuk ke rumus perkalian menggunakan perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari M, I++, kurung kurawal for J sama dengan 0, J kurang dari Q, J++, kurung kurawal for K sama dengan 0, K kurang dari P, K++, kurung kurawal jumlah sama dengan jumlah plus matriks 1 IK dikali matriks 2 KJ. Kemudian rumus perkalian IJ sama dengan rumus jumlah ini. Dan jumlah sama dengan 0 sesuai dengan pendeklarasian pada awal tadi. Kemudian masuk ke pemunculan hasil dari perkalian. Printf, hasil perkalian dari matriks tersebut adalah perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari M, I++, kurung kurawal for J sama dengan 0, J kurang dari N, J++, kurung kurawal, printf, persen I, pemanggilan fungsi pada perkalian I kali J. Kemudian printf slash n, break, sebagai penandaan pemberhentian case ketiga. Selanjutnya kita beralih pada case keempat, yang berarti merujuk pada determinan matriks. Kita di sini menggunakan switch case kembali, maka sebelumnya harus memunculkan pilihan-pilihan yang tidak dipilih oleh user. Printf, pilihan determinan matriks. Kemudian isinya adalah 1 determinan matriks 2 kali 2, 2 determinan matriks 3 kali 3, printf, silahkan masukkan pilihan determinan, scanf, persen I dan pilihan. User bisa memilih mereka hendak memasukkan determinan matriks 2 kali 2 atau determinan matriks 3 kali 3. Kemudian percabangan switch case kembali, switch pilihan case 1, printf, input elemen matriks, perulangan for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 2, I++, kurung kurawal for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan 2, J++, scanf, persen I, dan X, I, J. Kemudian masuk ke rumus determinan. Printf, hasil determinan matriks adalah rumus determinan 2 kali 2, sama dengan determinan IJ, yang berarti X baris pertama kolom pertama dikali X baris kedua kolom kedua min X baris pertama kolom kedua dikali X baris kedua kolom pertama. Printf, persen I, pemanggilan fungsi determinan IJ. Kemudian printf slash n, break. Break di sini sebagai penandaan pemberhentian case pertama determinan matriks 2 kali 2. Kemudian kita masuk ke case kedua, yang berarti pilihan determinan matriks 3 kali 3. Printf, input elemen matriks, perulangan for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 3, I++, for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan 3, J++. Sebenarnya perulangannya hampir sama dengan case pertama, hanya saja jika yang di case pertama kita menggunakan I kurang dari sama dengan 2, J kurang dari sama dengan 2, jika di case kedua ini kita menggunakan I kurang dari sama dengan 3 dan J kurang dari sama dengan 3. Kemudian scanf, persen I, dan X, IJ. Printf, hasil determinan matriks adalah determinan matriks 3 kali 3 sama dengan determinan IJ, yang berarti X baris pertama kolom pertama
dikali X baris kedua kolom kedua, X baris ketiga kolom ketiga, plus X baris pertama kolom kedua, X baris kedua kolom ketiga, dikali X baris ketiga kolom pertama, plus X baris pertama kolom ketiga, dikali X baris kedua kolom pertama, dikali X baris ketiga kolom kedua, min X baris pertama kolom kedua dikali X baris kedua kolom pertama dikali X baris ketiga kolom ketiga, min X baris pertama kolom pertama dikali X baris kedua kolom ketiga dikali X baris ketiga kolom kedua, min X baris pertama kolom ketiga dikali X baris kedua kolom kedua dikali X baris ketiga kolom pertama. Kemudian jangan lupa untuk memberi tanda semikolon pada bagian akhir rumusnya. Kemudian printf %i pemanggilan fungsi determinan IJ. Kemudian printf /n break sebagai penandaan pemberhentian case kedua determinan matriks 3x3. Default di sini sebagai fungsi jika misal user tidak memilih pilihan 1 atau 2 namun memilih pilihan 3, 4, 5 atau seterusnya, maka program yang dijalankan akan memunculkan tulisan pilihan tidak valid. Break di sini sebagai penandaan pemberhentian default. Sedangkan break yang di sini ini sebagai pemberhentian pada case keempat yang merujuk pada determinan matriks. Kemudian default, kita kembali pada switch case yang utama tadi, yang penjumlahan, pengurangan, perkalian determinan. Nah, jika misal user tidak menginput antara keempat pilihan itu, melainkan dia memilih pilihan 5, 6, 7, atau seterusnya, maka user akan mendapatkan tulisan pilihan Anda tidak valid sehingga tidak bisa diproses. Break sebagai penandaan pemberhentian dari default. Kemudian return 0 dan kurung kurawal. Selanjutnya kita coba penjalanan programnya. Yang pertama, kita coba terlebih dahulu pilihan 1, penjumlahan matriks. Masukkan jumlah baris matriksnya di sini menggunakan jumlah baris matriks 2, jumlah kolom matriks 2. Input elemennya menggunakan 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua 4, 5, 6, 7. Maka muncul jika 1 ditambah 4 sama dengan 5, 2 ditambah 5 sama dengan 7, 3 ditambah 6 sama dengan 9, 4 tambah 7 sama dengan 11. Maka program penjumlahan matriks bisa dijalankan. Kemudian kita beralih ke pilihan kedua, yang berarti pengurangan matriks. Masukkan jumlah baris matriks 2, jumlah kolom matriks 2. Input elemen matriks pertama 9, 10, 8, 5. Input elemen matriks kedua 2, 3, 4, 7. Kemudian bisa jika 9 dikurangi 2 sama dengan 7, 10 dikurangi 3 sama dengan 7, 8 dikurangi 4 sama dengan 4, 5 dikurangi 7 sama dengan min 2. Berarti menandakan jika case kedua bisa dijalankan. Selanjutnya kita mencoba case ketiga. Case ketiga. Masukkan jumlah baris matriks pertama 2, jumlah kolom matriks pertama 2, jumlah baris matriks kedua 2, jumlah kolom matriks kedua 2. Input elemen matriks pertama 1, 2, 3, 4. Input elemen matriks kedua 11, 12, 13, 14. Muncul jika hasil perkalian dari matriks adalah 37, 40, 85, 92. Berarti menandakan jika pilihan ketiga telah bisa dijalankan. Namun di sini saya hendak menunjukkan dan membuktikan jika
Misal, if n tidak sama dengan p, apakah program tetap bisa dijalankan atau tidak? 3. Jumlah baris matriks pertama ini berarti M. Jumlah kolom matriks pertama ini berarti N. Kemudian jumlah baris matriks kedua berarti P. Yang di sini saya sengaja untuk tidak menyamakan antara jumlah kolom matriks pertama dan jumlah baris matriks kedua. 3. Jumlah kolom matriks keduanya saya buat 3. Dan operasi perkalian matriks tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan percabangan if else. Selanjutnya beralih ke case keempat. Determinan matriks. Determinan matriks 2 kali 2. Pilihan pertama, input elemen matriks. Di sini saya menggunakan 1, 1, 2, 3. Hasil determinan matriks adalah 1. Sesuai, kemudian kita menggunakan determinan matriks 3 kali 3 apakah juga bisa dijalankan atau tidak. Pilihan 4, 2. Input elemen matriks kita menggunakan 3, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 3. Hasil determinan matriks adalah min 7. Benar. Dan kita mencoba apabila misal user memasukkan pilihan ketiga pada case keempat. Misal user ingin memasukkan 3, pilihan tidak valid. Jika user misal ingin memasukkan 10, pilihan tidak valid. Kemudian kita mencoba pada switch case yang pertama tadi. Jika user tidak memilih antara pilihan 1, 2, 3, 4, apa yang terjadi? Maka di sini kita mencoba langsung pilihan 6. Pilihan Anda tidak valid sehingga tidak bisa diproses, yang berarti default ini juga bisa dijalankan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.